AFF dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy. Dan dia langsung tendangan penjuru. Gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah 3-0 Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus, Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimmit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta. Sundulan. Babak FIFA Matchday bulan ini telah mencapai garis akhir. Di tengah ketegangan dan euforia, tim Garuda telah melakoni 2 duel sengit yang menguji mental dan kualitas mereka. Dari pertempuran itu, 1 kemenangan dan 1 kekalahan menjadi catatan penting hasil yang menjaga bara semangat. Indonesia tetap menyala dalam perjuangan panjang menuju Piala Dunia. Namun, jika bicara soal siapa pahlawan sejati di balik perjuangan ini, maka satu nama harus dielu-elukan oleh Romeni. Bagaimana tidak? Pemain ini bukan sekadar hadir di lapangan, tetapi menjadi aktor utama yang mencetak seluruh gol yang menggetarkan jala lawan. 2 gol berharga yang ia sumbangkan bukan hanya sekadar angka di papan skor, melainkan simbol bahwa Garuda masih memiliki sayap untuk terbang lebih tinggi. Dengan performa luar biasa yang diperlihatkannya, nama Ole kini mulai menjadi ancaman nyata bagi para rival Indonesia. Tim-tim kuat di ASEAN mulai meliriknya dengan kewaspadaan. Bahkan, terbaru, dunia sepak bola pun langsung menyandingkan namanya dengan predator ganas milik Vietnam, Nguyen Van Ton. Apakah ini awal dari era baru bagi Garuda? Akankah Ole Romeni menjadi ikon yang membawa Indonesia ke puncak kejayaan? Semua pertanyaan itu akan terjawab seiring berjalannya waktu. Kita raih mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Bulan ini menjadi ajang unjuk gigi bagi tim-tim ASEAN, di mana hampir semua negara turun ke medan pertempuran dalam laga FIFA Matchday. Namun, di antara mereka hanya ada 1 tim yang menempuh jalur berbeda, yaitu Indonesia. Saat negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, hingga Singapura masih berjibaku di kualifikasi Piala Asia, tim Garuda telah melangkah lebih jauh. Mereka bukan lagi bagian dari persaingan itu, karena satu hal yang membedakan mereka dari yang lain. Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tempatnya. Kini, perhatian utama mereka tertuju pada satu tujuan yang lebih besar, lebih megah, dan lebih bersejarah lolos ke Piala Dunia. Sebuah misi besar yang kini tengah diperjuangkan oleh Tom Hai dan kawan-kawan, membawa mimpi bangsa ke puncak kejayaan. Langkah ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pertaruhan nama, kebanggaan, dan harapan jutaan rakyat. Garuda sudah mengudara, pertanyaannya hanya satu. Mampukah mereka menembus langit tertinggi dan mengukir sejarah? Sebuah kemenangan gemilang baru saja diukir. Timnas Indonesia menaklukkan Bahrain dengan skor tipis. Namun berarti 1-0, sebuah hasil yang tidak hanya menambah asa, tetapi juga membuka gerbang menuju sejarah baru. Dengan kemenangan ini, Garuda kini berada di ambang babak keempat, di mana hanya 3 tiket tersisa yang akan diperebutkan oleh para raksasa Asia. Jika Indonesia mampu melewati rintangan ini, maka mereka bukan hanya sekadar melangkah ke tahap berikutnya, mereka akan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Keberhasilan ini tentu akan menggetarkan tim-tim ASEAN lainnya. Rasa bangga akan menyelimuti. Namun di saat yang sama, ada getaran iri yang tak bisa disembunyikan. Indonesia tidak lagi sekadar pesaing regional. Mereka kini menjadi pionir yang membuka jalan bagi mimpi yang lebih besar. Dan dampaknya pun langsung terasa. Setelah kemenangan dramatis melawan Bahrain, nama Indonesia menggema di seluruh penjuru ASEAN, menjadi headline utama di berbagai media, menandakan bahwa dunia kini mulai menyadari Garuda sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebuah bintang baru telah lahir di langit sepak bola Indonesia. Nama Ole Romeni kini menggema di seluruh ASEAN, menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi media dan penggemar Indonesia, tetapi juga bagi rival-rival tangguh seperti Vietnam. Di laga debutnya, Romeni tampil garang, mencetak gol-gol yang menggetarkan gawang lawan. Performanya yang luar biasa membuatnya disandingkan dengan striker terbaik Vietnam, Nguyen Xuan Xuan. Namun,
ada satu hal yang membedakan mereka berdua. Ole Romeni bersinar di panggung yang jauh lebih megah. Nguyen Swanson memang menjadi andalan Vietnam di Piala AFF, tetapi ajang itu tidak sebanding dengan panggung yang dimainkan Romeni babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia, turnamen yang jauh lebih bergengsi. Tempat di mana hanya tim-tim terbaik yang berani bertarung demi tiket menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Kini, nama Ole Romeni semakin berkibar. Di Vietnam, netizen mulai berdebat, membandingkan siapa yang lebih hebat. Tapi bagi para penggemar Indonesia, jawabannya sudah jelas. Ole bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah senjata baru Garuda yang siap menerbangkan Indonesia lebih tinggi. Inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Di bawah bendera merah putih, sebuah misi baru telah lahir. Ambisi Indonesia kini bukan sekadar melangkah, tetapi berjuang hingga garis akhir. Mereka, para pejuang Garuda, adalah pendatang baru di panggung tertinggi. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah tantangan besar. Namun tantangan itulah yang membentuk mental baja. Awalnya, ekspektasi rendah mengiringi langkah Jites dan rekan-rekannya. Para pendukung Garuda masih menjejak tanah, tak berani bermimpi terlalu tinggi. Namun, takdir punya jalan lain. Seiring bergulirnya pertandingan demi pertandingan, sinar harapan mulai menyala. Perjalanan tim ini tak sekadar memberi kejutan, ia mengubah keyakinan. Kini, bukan lagi sekadar tampil, tapi bertarung untuk meraih tempat di panggung dunia. Harapan berubah menjadi api yang membakar semangat. Para pendukung Garuda tak lagi sekadar berharap. Mereka percaya, jalan menuju Piala Dunia perlahan terbuka, peluang semakin nyata. Indonesia, dengan segala potensinya, semakin dekat dengan babak keempat, semakin dekat dengan sejarah. Kini, optimisme meledak bersama kekuatan baru. Armada Garuda tak hanya datang dengan semangat, tapi juga amunisi segar. 4 pemain baru telah bergabung, membawa energi baru, membawa harapan baru. 3 diantaranya bahkan langsung mencatatkan debut gemilang, memperlihatkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi pesaing yang layak diperhitungkan. Di antara mereka, ada nama yang kini menggema Romeni, Joe Peluposi, dan lainnya, yang telah menunjukkan bahwa Garuda bukan hanya sekadar terbang, tetapi siap menukik tajam, mengoyak lawan, dan terbang menuju impian terbesar, Piala Dunia. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Tak ada kata berhenti, tak ada kata cukup. Indonesia terus memburu bakat terbaik, karena misi besar ini belum selesai. Meski skuad Garuda kini semakin bertabur bintang, PSSI tak berpuas diri. Di balik layar, roda pencarian terus berputar, menyisir talenta dari berbagai penjuru dunia. Target mereka jelas, memperkuat barisan, menyempurnakan kekuatan, dan memastikan Indonesia bukan hanya peserta, tapi pesaing sejati di panggung dunia. Kini, nama-nama baru mulai bermunculan, siap menyusul jejak The James dan kawan-kawan. Mereka bukan sekadar pemain biasa, mereka adalah harapan baru, generasi penerus yang akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara mereka, ada nama-nama yang mulai menggema, Mileno Jonathan, Jero Ridlewat, Tristan Jiden Aster, hingga Morostra. Namun, 2 nama kini menjadi sorotan utama, Milano dan Jairo. Desas-desus tentang mereka semakin kuat, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain, sebuah momen istimewa terjadi. Keluarga Milano tak hanya hadir di Jakarta sebagai penonton biasa. Mereka datang dengan sebuah tujuan besar. Sang ayah, dalam perjalanan yang lebih dari sekadar dukungan, berada di ibu kota, bukan hanya untuk melihat putranya bersinar, tetapi juga untuk melangkah dalam keputusan hidup yang monumental, sebuah tanda bahwa perjalanan menuju Garuda bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang ikatan yang lebih dalam, lebih bermakna. Indonesia terus bergerak, Indonesia terus membangun, dan dengan setiap langkah maju, Garuda semakin siap menantang dunia. Apa yang telah ditunjukkan oleh Indonesia kini tidak hanya menggetarkan tanah air, tetapi juga membuat dunia sepak bola menoleh. Pujian datang dari berbagai penjuru, termasuk dari tetangga terdekat Malaysia. Salah satu pundit ternama mereka, Azela Johar, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Menurutnya, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, dan kini mereka telah belajar dari setiap kesalahan,
terutama dari sanksi yang pernah dijatuhkan oleh FIFA. Momen itu, momen yang penuh dengan penyesalan menjadi titik balik yang luar biasa. Setelah diguncang keras oleh kejatuhan, Indonesia tidak hanya bangkit, tetapi melesat dengan semangat baru. Kini, seluruh elemen sepak bola Indonesia, mulai dari pemerintah hingga supporter setia, bersatu dengan satu tujuan, membawa sepak bola tanah air ke puncak kejayaan. Kebangkitan ini adalah bukti bahwa Indonesia, meski pernah terguncang oleh pencopotan status FIFA, tidak menyerah. Justru, kejatuhan itu membuka mata mereka untuk memperbaiki segala hal yang salah. Dengan penuh kesadaran akan kesalahan yang pernah terjadi, mereka bangkit lebih kuat. Pemerintah, beserta individu-individu yang benar-benar mencintai sepak bola, mulai merancang masa depan yang baru. Kini, mereka memilih untuk mengelola sepak bola dengan lebih profesional. Mereka memilih untuk menyerahkan tongkat estafet kepada mereka yang punya visi misi murni untuk memajukan olahraga ini tanpa embel-embel kepentingan pribadi. Dan hasilnya sudah mulai terlihat. Kita semua dapat menyaksikan bagaimana mereka dengan penuh tekad berusaha keras untuk meningkatkan kualitas sepak bola di seluruh negeri. Itulah yang melahirkan era baru sepak bola Indonesia. Sebuah sketsa besar yang menggambarkan transformasi dan kebangkitan luar biasa. Tak hanya liga yang semakin berkembang, namun setiap langkah kecil membawa mereka semakin dekat dengan ambisi besar. Azlan Johar melalui komentarnya di Astro Arena dengan tegas mengatakan bahwa kini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Mengalir kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai Saat ini, hanya 2 pertandingan tersisa bagi timnas Indonesia. 2 laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di kancah Piala Dunia. Pertandingan-pertandingan ini bukan sekadar ujian biasa. Mereka adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya jika Indonesia ingin melangkah ke putaran berikutnya, menuju impian yang sudah lama dinantikan oleh seluruh rakyat. Bulan Juni telah ditetapkan sebagai waktu yang menentukan, sebuah kesempatan yang memberi Indonesia waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Para pemain kini telah menyelesaikan musim kompetisi bersama klub-klub mereka, sebuah momen yang membawa mereka ke puncak fisik dan mental yang siap menghadapi tantangan berikutnya. Namun, di balik optimisme ini, masih ada beberapa pemain yang belum sepenuhnya lepas dari kewajiban klub mereka, seperti Martin Paes dan Sandy Walsh, yang masih terikat dengan Liga MLS dan Liga Jepang, 2 liga yang memiliki jadwal berbeda dari Eropa, dan dengan demikian, mereka masih terlibat dalam pertandingan kompetitif saat sebagian besar rekan-rekannya sudah beristirahat. Tapi meskipun ada sedikit tantangan ini, semangat Indonesia untuk melaju semakin membara. Setiap langkah mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi sorotan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh ASEAN. Tim-tim di kawasan ini kini memandang Indonesia dengan rasa hormat yang baru, menyadari bahwa Garuda sedang bangkit, siap untuk menantang siapapun yang ada di depannya, dan untuk mengukir sejarah baru di dunia sepak bola internasional. Kita raih mimpi kemenangan.